Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat petualang yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa begitu mudah melihat kesalahan atau aib orang lain? Rasanya mata kita ini begitu jeli, begitu tajam menangkap setiap kekurangan yang ada pada mereka. Si fulan begitu, si fulan begini. Tanpa sadar, lisan kita ikut berkomentar, hati kita ikut menghakimi. Dan yang lebih berbahaya, muncul sedikit rasa di dalam hati, untung aku tidak seperti dia. Aku lebih baik. Astagfirullahaladzim. Perasaan inilah, sahabat, yang menjadi pintu masuk kesombongan, penyakit hati yang paling dibenci Allah. Hari ini, mari kita sama-sama belajar, sama-sama merenung. Coba kita balikan cermin itu. Alih-alih mengarahkannya ke orang lain, mari kita arahkan cermin itu tepat ke wajah kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri. Coba kita tanya pada diri ini, sudah sempurnakah aku? Sudah benarkah semua ibadahku? Sudah sucikah hatiku dari iri, dengki, dan ria? Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, kita akan sadar betapa banyaknya lubang yang perlu ditambal, betapa banyaknya noda yang perlu dibersihkan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sibuk dengan aib sendiri. Mengapa? Karena waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Setiap detik yang kita gunakan untuk mengurusi dosa orang lain adalah detik yang terbuang sia-sia. Detik yang seharusnya bisa kita gunakan untuk beristighfar, untuk memperbaiki sholat kita, untuk menambah hafalan Quran kita, untuk lebih berbakti pada orang tua. Energi kita habis untuk sesuatu yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Kita tidak akan ditanya, kenapa tetanggamu begitu? Tapi kita akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan umurmu, dengan ilmumu, dengan hartamu? Mari kita latih diri kita. Butakan mata kita dari melihat aib sesama muslim. Anggaplah semua orang lebih baik dari kita. Anak kecil, ia lebih baik karena dosanya lebih sedikit dari kita. Orang yang lebih tua, ia lebih baik karena amalnya mungkin lebih banyak dari kita. Bahkan seorang pendosa sekalipun, bisa jadi di akhir hayatnya ia bertaubat dengan taubatan nasuha dan kedudukannya menjadi mulia di sisi Allah. Sementara kita yang merasa suci justru tergelincir di akhir hayat. Naudzubillah. Jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk merasa lebih baik. Pandanglah setiap orang dengan kacamata husnuzon, dengan prasangka baik. Jika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang tampak buruk, coba cari 1001 alasan baik untuknya. Mungkin kita tidak tahu konteksnya, mungkin kita salah lihat, mungkin ia punya alasan yang tidak kita ketahui. Sehingga begitu, hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih bersih, dan terhindar dari penyakit suuzon atau prasangka buruk. Ingatlah, setiap kali kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Bukankah itu sebuah janji yang sangat indah? Kita semua punya aib, kita semua punya dosa yang kita sembunyikan rapat-rapat, yang kita malu jika ada orang lain yang tahu. Bayangkan jika Allah membongkar semua aib itu di hari kiamat, di hadapan seluruh makhluk. Betapa malunya kita. Maka, mulailah dari sekarang. Jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga hati kita dari mengurusi urusan orang lain. Jadikan fokus utama hidup kita adalah proyek perbaikan diri. Setiap pagi saat bangun tidur, niatkan, ya Allah, hari ini aku ingin menjadi versi diriku yang lebih baik dari kemarin. Bantu aku untuk menjaga lisan, untuk memperbaiki ibadah, dan untuk lebih bermanfaat bagi sesama. Evaluasi diri setiap malam sebelum tidur. Apa saja kebaikan yang sudah dilakukan? Apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki esok hari? Proses ini mungkin tidak mudah dan butuh waktu, tapi inilah esensi dari perjalanan hijrah.
Hijrah bukan hanya soal mengubah penampilan, tapi yang terpenting adalah mengubah hati dan kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Sibuklah memperbaiki diri sendiri, hingga kita tidak punya waktu lagi untuk melihat kekurangan orang lain. Sibuklah memperbanyak bekal untuk akhirat, hingga kita lupa untuk menilai bekal orang lain. Karena pada akhirnya, kita akan menghadap Allah sendirian, mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, bukan amal orang lain. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hambanya yang selalu sibuk dalam kebaikan dan perbaikan diri. Semoga kita dikumpulkan di surganya kelak bersama orang-orang soleh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk share kebaikan ini kepada teman dan keluarga. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus sama-sama belajar menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.